Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang kalkulus. Kalkulus ini adalah teori tentang limit. Jadi semua yang dipelajari di kalkulus, baik itu limit itu sendiri, kemudian turunan, kemudian integral, itu keseluruhannya sebenarnya adalah terkait dengan limit. Karena definisi turunan, definisi integral, keduanya itu menggunakan konsep limit. Dan ketika kita berbicara tentang limit, kita akan berhadapan dengan yang namanya fungsi. Nanti ada limit fungsi f ketika x mendekati sekian, seperti itu misal. Oke ya, maka kita akan berhadapan dengan fungsi. Maka sebelum kita membahas tentang limit, kita harus lebih paham dulu tentang fungsi. Oleh karena itu di pembahasan pertama ini kita akan membahas tentang fungsi, dan yang lebih luas dari fungsi itu adalah yang namanya pemetaan. Kemudian yang lebih luas lagi ada yang namanya relasi. Beberapa buku menganggap bahwa fungsi dengan pemetaan itu sesuatu yang sama. Tetapi di sini kita bedakan. Nanti ada penjelasannya ya. Oke, kemudian next kita mulai dulu dengan relasi. Relasi. Oke. Saya mungkin tidak banyak menulis ya, tapi lebih banyak ngomongnya gitu. Kalau misal belum jelas kan bisa diputar kembali ya. Relasi. Relasi antara himpunan A dengan himpunan B. Ada himpunan A, ada himpunan B ya. Relasi antara himpunan A dengan himpunan B itu adalah pemasangan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B tanpa ada syarat khusus. Tanpa ada syarat khusus itu maksudnya adalah satu buah anggota A bisa mendapatkan berapapun buah anggota B. Demikian juga satu buah anggota B bisa mendapatkan berapapun pasangan anggota A. Gitu. Kemudian ada yang tidak berpasangan di A ataupun di B juga tidak masalah. Jadi kalau misal kita gambar, ada himpunan A, saya gambarkan seperti ini. Ada himpunan B, saya gambarkan seperti ini. Di himpunan A ini ada A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, ini ya. Kemudian di himpunan B itu ada P, Q, R, S, gitu misalnya gitu. Oke, tidak ada syarat khusus untuk relasi. Maka kalau ada relasi dari A ke B, saya tulis sebagai R gini. Ini pemasangannya sembarang. Misalnya A mendapatkan pasangan di P. Kemudian B mendapat pasangan Q. Misalnya gitu. Kemudian B juga mendapat pasangan R. Kemudian C mendapat pasangan R misalnya. Kemudian D dan S tidak punya pasangan. Seperti ini boleh? Ya, boleh. Ini contoh dari relasi. Satu buah anggota A ini, A kecil mendapatkan pasangan P kecil, tapi B kecil mendapat pasangan 2, Q dan R, tidak masalah karena nggak ada syarat khusus. Kemudian C mendapat satu pasangan, yaitu R, gitu ya. D tidak punya pasangan, tidak masalah. Ini namanya relasi ya. Yang penting adalah anggota-anggota A dipasangkan dengan anggota-anggota B tanpa ada ketentuan. Kemudian di antara relasi ini ada yang istimewa, namanya adalah pemetaan. Pemetaan. Apa itu pemetaan? Pemetaan adalah relasi, tapi relasi yang bagaimana? Gitu. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B, gitu ya. Seperti tadi ya, saya gambar gini. Ada relasi R gitu, dari himpunan A ke himpunan B. Relasi ini dikatakan sebagai pemetaan jika setiap anggota-anggota A yang punya pasangan di B, itu banyaknya pasangan anggota A tadi hanya satu buah, tidak boleh lebih. Saya ulang ya. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B dikatakan sebagai pemetaan jika anggota-anggota A yang punya pasangan di B, pasangannya itu hanya satu, tidak boleh lebih. Tapi ini tambahan ya, yang di B boleh boleh punya lebih dari satu pasangan di A, tapi yang di A tidak boleh punya pasangan lebih dari satu di B. Tapi kalau ada anggota A yang tidak punya pasangan, apakah bermasalah? Kalau di sini diperbolehkan, anggota A boleh tidak punya pasangan, tapi nanti anggota A itu tidak menjadi anggota domain. Jadi
dalam kasus ini domainnya bukan A. Saya gambar dulu ya. Misalnya ini adalah A kecil, ada B kecil, ada C kecil, ada D kecil, sampai D aja. Kemudian B ini ada P, ada Q, ada R, ada S, misalnya gini. A mendapat pasangan P, misal. Kemudian B mendapat pasangan P, sama ya, sama di P. Kemudian C mendapat pasangan Q, misal. Sudah selesai, gini aja. Ini adalah contoh dari pemetaan. Kenapa? Karena setiap anggota A yang punya pasangan, mana itu? Anggota A yang punya pasangan itu adalah A kecil, B kecil, C kecil, karena D kan nggak punya pasangan ini. Anggota-anggota A yang punya pasangan, pasangannya hanya satu. A punya satu pasangan, yaitu P. B punya satu pasangan, yaitu P. C punya satu pasangan, yaitu Q. Meskipun yang kanan, P itu punya dua pasangan, yaitu A dan B. Benar ya? Tapi kan yang kanan boleh punya dua pasangan. Tapi yang kiri harus hanya satu saja pasangannya. Bagaimana dengan D? D ini tidak punya pasangan, nggak masalah. Maka D ini bukan anggota domain. Nanti kita bahas khusus tentang domain ini, tapi saya ngomong dulu, dalam kasus ini D bukan anggota domain. Dulu waktu saya di SMP, itu dikatakan kalau ada relasi dari A ke B seperti ini, kemudian kok ada anggota A yang tidak punya pasangan seperti ini, D ini misalnya, maka ini tidak disebut sebagai pemetaan. Dulu waktu saya SMP gitu, dan mungkin beberapa sekolah juga sama itu. Nah, tapi kenapa di sini saya anggap pemetaan? Karena bedanya sama yang di SMP dulu. Kalau dulu itu dikatakan bahwa A ini, himpunan A ini adalah domain. Maka domain atau daerah asal itu adalah seluruh A. Sementara di sini kita tidak ngomong bahwa A adalah domain. Domain adalah subhimpunan dari A. Maka ketika D tidak punya pasangan, tidak masalah, tapi dia bukan anggota domain. Dan A itu bukan domain. Domainnya nanti adalah ini. Ya. Nanti kita bahas lagi tentang domain. Ini terlalu lompat sedikit kayaknya ketika saya membahas tentang domain itu. Oke, kemudian di antara pemetaan itu ada lagi yang istimewa, namanya adalah fungsi. Apa itu fungsi? Pemetaan ini disebut sebagai fungsi jika himpunan B itu adalah himpunan bilangan real atau himpunan bilangan kompleks, atau subhimpunan bilangan real atau subhimpunan bilangan kompleks. Saya tulis ya, pemetaan disebut sebagai fungsi. Pemetaan ini disebut sebagai fungsi jika B itu adalah sama dengan himpunan bilangan real atau B maaf ya, atau B benar, atau B ini susah banget nulis, maaf, atau B ini itu himpunan bilangan kompleks. Atau boleh juga B itu ini ya, atau juga, atunya banyak ini, atau B itu subhimpunan bilangan real, atau juga B itu subhimpunan bilangan kompleks. Jadi boleh bilangan real, boleh bilangan kompleks, boleh subhimpunan bilangan real, boleh subhimpunan bilangan kompleks gitu. Itu kita sebut sebagai fungsi. Pemetaan itu disebut sebagai fungsi. Oke, saya tidak tahu apakah kita sudah terbiasa dengan notasi seperti ini ya. Ada R ini himpunan bilangan real, C itu himpunan bilangan kompleks. Karena kalau angkatan baru sepertinya juga belum belajar tentang bilangan kompleks ya. Angkatan baru ini kan semester 1, sepertinya belum belajar tentang bilangan kompleks, atau sudah ya di SMA ya, saya nggak tahu. Mungkin perlu sedikit saya bahas ke sana ya. Ini untuk memperjelas kenapa kok ada RC ini ya, supaya lebih jelas. Nggak apa-apa, ini mungkin agak meluas sedikit, tapi supaya paham itu. Jadi saya mau ngomong tentang bilangan, nggak apa-apa, ini saya meluas sedikit. Ada yang namanya bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dimulai dari 1. Itu namanya bilangan asli. Itu dinotasikan dengan N. Ya, jadi ada himpunan bilangan asli. Saya tulis gini, saya gambar gini lingkaran. Himpunan bilangan asli ini ditulis atau dinotasikan dengan N, natural, asli.
Ya biasanya gini, ada garisnya 2 gini, n bilangan asli. Kemudian ada lagi himpunan bilangan cacah, itu yang dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3. Berarti di atas ini yang lebih luas dari bilangan asli n itu ada yang namanya bilangan cacah, nggak ada simbol khususnya, maka saya tulis bilangan asli, himpunan bilangan asli digabung dengan 0 ya. Itu namanya himpunan bilangan cacah, karena himpunan bilangan asli itu adalah subhimpunan dari himpunan bilangan cacah itu ya, subhimpunan karena bilangan cacah kan mulai dari 0, kalau asli mulai dari 1, dia subhimpunannya. Kemudian ada lagi yang namanya himpunan bilangan bulat ya. Himpunan bilangan bulat ini dimulai dari bukan dimulai, himpunan bilangan bulat ini 0, 1, 2, 3 dan juga yang negatif min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Itu kita sebut sebagai Z ya. Notasinya Z. Bentar, jelek. Notasinya Z ya. Ini himpunan bilangan bulat. Kemudian yang lebih luas lagi dari himpunan bilangan bulat ada yang namanya himpunan bilangan rasional. Kita notasikan dengan Q. Apa itu himpunan bilangan rasional? Yaitu himpunan dari bilangan-bilangan yang bilangan itu dapat dinyatakan sebagai A per B. Dengan A bilangan bulat, B juga bilangan bulat. Itu namanya bilangan rasional. Jadi himpunan pecahan-pecahan ya, himpunan pecahan-pecahan. Itu namanya bilangan rasional. Kemudian yang lebih luas lagi, enggak muat ya, lebih luas lagi dari ini, itu ada yang namanya himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real itu mencakup bilangan rasional dan juga bilangan irasional. Irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam A per B. Tidak dapat dinyatakan dalam pecahan yang penyebutnya bilangan asli dan penyebutnya bilangan bulat, kemudian pembilangnya juga bilangan bulat ya. Pembilang penyebut bilangan bulat semua, itu kan bilangan rasional. Nah, kalau bilangan irasional itu tidak bisa dinyatakan seperti itu. Contohnya adalah ada akar 2. Misalnya gitu, itu bukan bilangan rasional, tapi itu semua tercakup di dalam bilangan real ya, tercakup di dalam bilangan real. Kemudian yang lebih luas lagi dari bilangan real ada yang namanya bilangan kompleks. Enggak muat ya. Yang lebih luas lagi ada yang namanya bilangan kompleks, disebutkan dengan C, dinotasikan dengan C, himpunan bilangan kompleks. Dia memuat bilangan imajiner, yaitu dia memuat akar min 1. Jadi bentuknya bilangan kompleks itu adalah X plus I, Y gitu. X itu bilangan asli, X itu bilangan real, kemudian I itu adalah akar min 1, kemudian Y itu adalah bilangan real. Itu namanya bilangan kompleks. Nanti di matfis dipelajari secara khusus ya, tentang bilangan kompleks itu. Nah, kembali ke yang tadi ya, bahwa ini pemetaan disebut sebagai fungsi kalau B-nya ini, yang kanan ini, itu adalah himpunan bilangan real atau himpunan bilangan kompleks atau subhimpunan bilangan real atau subhimpunan bilangan kompleks. Oke. Next ya. Kemudian berikutnya ini cara menyatakan suatu pemetaan ya, atau fungsi. Yang relasi sudah kita tinggalkan ya. Ya mungkin nanti kita bahas suatu waktu, kita akan menyinggung ke sana kembali. Tapi kita fokus pada pemetaan dan fungsi. Oke. Cara menyatakan pemetaan itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah seperti tadi, kalau kita menggunakan gambar tadi ya, menggunakan diagram seperti ini. A kemudian A kemudian B itu. Kemudian ini misalnya kita tulis sebagai, sekarang saya pakainya F. Ya, F ini boleh pemetaan, boleh fungsi. Meskipun F kan mungkin seperti kependekan dari fungsi gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, boleh untuk pemetaan, boleh untuk fungsi. Saya tulis sebagai F. Nggak pakai R tadi ya, yang relasi tadi. Sekarang makanya kita F aja. Oke. Ada pemetaan dari A ke B, misal itu bisa digambarkan seperti tadi ya.
dengan menuliskan himpunan A dengan himpunan B, gini misalnya, ya dan seterusnya ya, begini misalnya. Tergantung kalau mau ditulis lengkap ya ini ada apa-apa-apa itu ya semuanya. Oke, itu cara yang pertama. Tapi ingat bahwa tidak setiap cara menyatakan pemetaan itu bisa dilakukan karena himpunan itu beda-beda. Kalau himpunan ini, misalnya himpunan A ini, misalnya himpunan A ini itu anggotanya tidak dapat dituliskan satu-satu dengan titik-titik seperti ini, ya nggak bisa dinyatakan dengan ini. Demikian juga dengan himpunan B. Kalau misal A itu anggotanya adalah hanya seperti tadi, yaitu A, B, C, D, oke, itu bisa, berarti dinyatakan dengan seperti ini. Ya. Tapi kalau misal anggota A itu adalah subhimpunan, atau A itu adalah subhimpunan bilangan real. Misalnya A itu adalah himpunan bilangan-bilangan yang berada di antara bilangan 1 dan bilangan 2, koma-koma boleh ikut misal. Ada berapa banyak? Kan banyak sekali. Maka tidak bisa kita menyatakan atau menggambarkan A itu dengan seperti ini. Titik-titik seperti ini. Jadi nggak bisa. Gitu ya. Maka nanti ada beberapa cara menyatakan pemetaan. Tapi tidak setiap cara itu dapat digunakan, ya tergantung himpunannya apa gitu. Oke, kalau himpunannya kebetulan tercacah seperti ini dan tercacah dan banyak anggotanya itu finite, maka bisa menggunakan cara seperti ini. Tercacah itu apa toh? Tercacah itu adalah ada himpunan tercacah, ada himpunan tidak tercacah. Tercacah itu namanya countable, tidak tercacah namanya uncountable. Ya bahasa Inggrisnya itu. Tercacah maksudnya adalah dapat dicacah. Dicacah itu apa? Dihitung. Maksudnya adalah kita bisa melabeli anggota-anggota himpunan itu dengan bilangan asli. Jadi misal tadi ya, kalau misal saya tulis seperti tadi. Misal saya tulis ini adalah A, ya, A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, misal gitu. Ini adalah contoh himpunan yang tercacah. Kenapa? Saya bisa melabeli A itu dengan bilangan 1, B itu dengan bilangan 2, C dengan bilangan 3, D dengan bilangan 4. Melabeli ya, melabeli itu adalah saya kasih nomor gitu. Bahwa A itu adalah anggota yang pertama, B adalah anggota yang kedua gitu maksudnya, C anggota yang ketiga, D anggota yang keempat. Tetapi kalau misal A itu tidak seperti ini, misalnya A itu adalah himpunan bilangan-bilangan yang berada di antara 1 dan 2, koma-koma boleh ikut, itu bilangan real gitu ya. Misalnya gitu. Misal saya ngomong setelah 1 itu berapa? Apakah 0,1? Apakah 1,1? Ya enggak, kan masih ada yang sebelumnya yaitu 1,01. Apakah 1,01 itu adalah setelah 1? Ya tidak, karena masih ada yang sebelumnya yaitu 1,001 dan seterusnya. Itu kita nggak bisa melabeli dengan bilangan 1 demi 1. Jelas ya? Itu namanya tidak tercacah atau uncountable. Kalau uncountable nggak bisa kita pakai ini, tuh nggak bisa untuk menyatakan pemetaan. Oke, gitu ya. Selain uncountable juga harus finite atau berhingga, banyak anggotanya. Misalnya adalah 1, 2, 3, 4 ya. A, B, C, D itu ada 4 buah anggotanya A. Kalau misalnya itu tak hingga banyaknya, meskipun countable ya, tercacah juga nggak bisa gitu. Oke, demikian juga dengan yang di B ya. Oke, next. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan menuliskan pasangan-pasangan anggotanya dalam suatu himpunan. Menuliskan himpunan yang beranggotakan pasangan-pasangan. Jadi kalau seperti tadi, ini ya, gini aja, ini saya tulis saja biar enak ya. Saya tulis ini misalnya P, ini Q, ini R, gini ya misalnya. Oke, ini kebetulan semuanya punya pasangan misal. Oke, berarti ini A punya pasangan P. Kemudian B punya pasangan P juga. C punya pasangan R, D punya pasangan Q. Maka cara kedua menyatakan pemetaan itu adalah dengan himpunan seperti ini. Bentar, saya ulangi. Kita bisa menyatakannya dengan A mendapat pasangan P. Gini, ditulis gini. Kemudian B mendapat pasangan P juga ya, sorry. Mendapat pasangan P. Kemudian C itu mendapat pasangan R. Kemudian D
itu mendapat pasangan apa tadi, Q ya. Ini cara kedua menyatakan pemetaan itu dengan himpunan. Ini sama dengan pemetaan yang tadi, tapi dinyatakan dengan himpunan seperti ini. Kemudian cara berikutnya itu bisa menggunakan sumbu vertikal dan sumbu horizontal seperti Cartesius itu. Kenapa saya ngomong seperti Cartesius? Ya karena ini yang sumbu mendatar nggak harus bilangan, yang sumbu vertikal juga nggak harus bilangan. Misalnya saya tulis ini adalah A, B, kok di sini A, B, C, D gitu ya. Kemudian yang sini ini ada misalnya ada P apa tadi Q, kemudian ada R, ada S juga enggak, saya lupa. Oh, cuma bagi R aja ya. Ya bagi R. Kemudian A mendapat pasangan P. Ini B ini mendapat pasangan P juga. Kemudian C itu mendapat pasangan R gitu ya tadi ya. Kemudian D mendapat pasangan Q. Nah, ini ya. Nah, sehingga kita tuliskan dalam titik-titik seperti ini. Ini di sini ada titik di sini, ada titik di sini, ada juga titik di sini. Oke, ini adalah cara yang ketiga menyatakan pemetaan itu. Oke. Kemudian kalau misal kita ngomong himpunan yang lain ya, bukan himpunan A, B tadi. Kita menyatakan pemetaan dengan sumbu X dan sumbu Y atau sumbu vertikal dan sumbu horizontal seperti tadi. Misal gini. Ada sumbu vertikal, sumbu horizontal, oke. Sekarang saya ambil sumbu vertikalnya itu adalah himpunan bilangan real, saya tulis R. Kemudian sumbu horizontalnya bilangan real. Sumbu vertikalnya juga himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real. Gini. Oke. Bilangan real itu tidak countable ya, tidak tercacah ya. Dia uncountable. Oke, dia uncountable. Sehingga nanti kalau misal ini real ke real, hasilnya atau gambarnya bukan berupa titik-titik ya, tapi berupa kurva yang tersambung gitu misalnya. Bisa tersambung, bisa enggak, misalnya tersambung gitu ya. Oke, misal ada kurva seperti ini, oke. Itu maksudnya adalah titik ini gitu ya, dapat pasangan di sini. Titik ini dapat pasangan di sini dan seterusnya ya. Enggak saya gambar semuanya. Oke. Maka fungsi juga dapat dinyatakan dengan kurva seperti ini kalau kebetulan dia itu kontinu gitu. Atau kontinu belum ya, belum ke sana ya. Maksudnya dia dari himpunan yang tidak tercacah ke himpunan yang tidak tercacah. Oke, itu bisa nanti bentuknya itu berupa kurva yang tersambung seperti ini. Oke, kemudian sambil saya kasih tebak-tebakan sedikit ya, nggak apa ya. Sambil bahas ini cara keberapa tadi ya? Ketiga ya untuk menyatakan pemetaan itu. Saya kasih tebak-tebakan sedikit. Kalau misal ada kurva lurus gini, apakah dia ini lurus ya, lurus terus? Apakah dia termasuk pemetaan? Jawabannya iya. Kenapa? Kita ingat kembali syarat pemetaan bahwa setiap anggota yang di kiri itu adalah yang A tadi. Kalau ada A ke B berarti yang A, itu yang saya sebut yang di kiri, itu harus dipasangkan dengan hanya satu buah anggota yang di kanan. Sekarang yang di kiri itu adalah yang horizontal, yang di kanan nanti adalah yang vertikal gitu. Setiap anggota yang horizontal itu mendapatkan hanya satu buah pasangan yang vertikal kalau dia punya pasangan. Kalau nggak punya pasangan malah nggak apa-apa, ya. Nggak punya pasangan nggak apa-apa. Tapi kalau punya pasangan, pasangannya harus satu. Apakah ini berlaku seperti itu? Kita lihat. Kita ambil satu di sini, pasangannya mana? Pasangannya adalah satu di sini, oke.
Kemudian kita ambil di sini, misal pasangannya mana? Pasangannya adalah 1 di sini. Ini punya pasangan ini punya pasangan ini. Oke. Dan seterusnya, ternyata setiap kita ambil dimanapun pasangannya adalah ini. Oke ya. Apakah ini pemetaan? Iya, karena setiap yang di sini semuanya, yang manapun itu semuanya punya pasangan hanya satu, yaitu ini. Meskipun yang ini itu dia punya banyak pasangan, nggak apa-apa kan, itu yang kanan kan. Sekarang menjadi yang vertikal, itu tadi kan yang kanan. Maka ini termasuk contoh fungsi atau pemetaan. Bolehkah disebut sebagai fungsi? Boleh. Kenapa? Karena yang ini adalah bilangan real. Tadi kalau ada A ke B, B-nya himpunan bilangan real, maka boleh disebut sebagai fungsi. Demikian juga ini adalah fungsi, gitu ya. Kemudian contoh yang lain, kalau misal begini, vertikal horizontal. Kalau misal ada kurva seperti ini, apakah ini contoh fungsi? Saat vertikal ini adalah himpunan bilangan real, ini himpunan bilangan real. Apakah ini contoh fungsi? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena ada anggota-anggota dari R ini yang punya pasangan lebih dari satu. Contohnya mana? Contohnya adalah ini. Titik ini itu punya pasangan di sini, ya. Juga punya pasangan di sini, juga punya pasangan di sini. Lihat ya. Pasangannya ini itu bisa ini, bisa ini, bisa ini. 3. Maka ini bukan contoh. Ini bukan contoh fungsi. Jelas ya? Oke, kemudian kita akan coba masuk ke cara menyatakan pemetaan yang paling elegan. Karena banyak dipakai di mana-mana, mungkin di buku yang pembahasannya lebih advance ya. Itu kalau kita ngomong tentang pemetaan F dari A ke B, itu biasa ditulis seperti ini. F pemetaan dari A, ini ada titik 2 ya. Titik 2. Ini bukan sama dengan ya, titik 2. Dari A ke B. Ini cara membacanya adalah F adalah pemetaan. Meskipun relasi juga bisa pakai notasi seperti ini sih nanti, relasi pun. Tapi enggak, kita sekarang ini ngomongnya pemetaannya. F ini adalah pemetaan yang menghubungkan himpunan A dengan himpunan B. Ditulis F titik 2 A kemudian anak panah B. Saya ulangi, ini cara membacanya adalah F itu adalah pemetaan yang menghubungkan himpunan A dengan himpunan B. Oke. Kemudian kalau kita kasih gini, titik 2 lagi, saya kasih X, lihat ya, saya buat panah tapi ujungnya ada gininya. Ini yang penting, ujungnya ada ininya. Bukan ujungnya, ini namanya pangkalnya ya, pangkalnya ada ininya, ada garis tegak ke atas itu. Kemudian ini Fx. Cara membacanya adalah X anggota A ya, X ini anggota A, saya tulis gini ya ke atas. Biasanya anggota kan gini ya, elemen anggota, tapi karena A-nya di atasnya X, saya nulisnya ke atas. Ini X anggota A dipasangkan dengan Fx anggota B. Ya, ini anggota B. Ini paling umum digunakan cara penulisan seperti ini. F A menuju B. Kemudian A itu himpunan, B itu himpunan. Tapi kalau X ini ya. Tapi kalau X ini dipasangkan dengan Fx, tapi panahnya ini, lihat panahnya bentuknya seperti ini. Ini adalah dari anggota himpunan ke anggota himpunan, yaitu dari anggota himpunan A, yaitu X, ke anggota himpunan B, itu Fx. Kemudian ini belum jelas kalau belum diberikan Fx-nya itu seperti apa itu bentuknya. Maka Fx harus didefinisikan. Apa itu Fx? Fx adalah anggota himpunan B yang dipasangkan dengan X di A. Saya ulangi, Fx adalah anggota himpunan B yang menjadi pasangan bagi X anggota A. Maka boleh juga dikatakan bahwa Fx ini adalah nilai pemetaan, atau Fx adalah
bayangan dari X. Ini nilai pemetaan dari X atau bayangan dari X gitu ya, fx ini. Dan fx harus jelas bentuknya apa. Orang mungkin akan sering menggunakan tanda sama dengan gitu ya, fx sama dengan bla 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 gitu. Tetapi lebih tepatnya itu menggunakan, meskipun nanti bolehlah pakai sama dengan juga nggak apa-apa, tapi lebih tepatnya itu nulisnya bukan sama dengan tapi titik dua, nggak jelas ya, nggak ketutupan ya, titik dua sama dengan, itu bacanya adalah didefinisikan. Kalau sama dengan kan sama dengan saja, kalau titik dua sama dengan itu namanya didefinisikan. Oke. Maka nanti jelas nanti X dipasangkan dengan fx, yang fx itu bentuknya apa, itu harus jelas, sehingga jelas pasangannya X itu apa. Misalnya kebetulan A itu adalah bilangan real, misal ya, A ini bilangan real misal, kemudian B juga bilangan real, kemudian X saya pasangkan dengan fx, yang fx itu didefinisikan sama dengan 2x misal, didefinisikan sebagai 2x, maka 1 akan saya pasangkan dengan 2 saya pasangkan dengan 4, 0,5 saya pasangkan dengan 1, 1/4 saya pasangkan dengan setengah, dan seterusnya. Oke ya. Saya tuh sering mendapatkan pertanyaan dari orang ketika menjelaskan seperti ini. Loh, kenapa kok misalnya gini, misalnya fx sudah diberikan, fx bentuknya seperti ini gitu ya, bla bla bla, ini ada bentuknya. Kemudian orang tanya, dari mana bentuknya ini, kenapa fx kok langsung dapatnya seperti ini? Saya ngomong ya, itu adalah definisi. Definisi dari mana? Ya nggak dari mana-mana, dari kesepakatan kita bersama, atau kesepakatan saya yang bikin, kalian harus sepakat misalnya gitu. Itu namanya kesepakatan, jadi nggak dari mana-mana. Misalnya fx itu bentuknya seperti ini, diungkapkan seperti ini, itu definisi ya, bukan kok fx dapat dari mana, bukan dapat dari mana. Ya kan saya mau memasangkan x dengan 2x misalnya. Nah, kenapa kok 2x? Ya nggak masalah, itu kan suka-suka yang buat soal itu ya, atau suka-suka yang buat bentuk pemetaannya seperti apa. Oke, gitu ya. Next. Ternyata saya menjelaskannya lama ya, karena ini ternyata sudah setengah jam lebih, karena saya menjelaskannya lama itu. Nggak apa-apa ya, terus saya berusaha supaya sejelas-jelasnya saya menjelaskan. Ya nanti kalau misal terlalu panjang ya sudah saya potong videonya sampai sedikit setelah ini, nanti lanjutannya di video yang lain gitu. Oke, tapi masih saya tambahkan sedikit ini tentang himpunan. Karena ketika kita menulis seperti tadi, ya, kita menulis misalnya ada pemetaan F dari himpunan A ke himpunan B, kerap kali A-nya kan, ini kan A kan himpunan, B juga himpunan. Kalau konsep himpunan sudah jelas-jelas sekali, ya nggak masalah. Tapi karena beberapa tahun ya saya membahas kalkulus di angkatan baru, ketika dihadapkan dengan penulisan himpunan yang dengan notasi ya, itu ternyata masih agak kesulitan, maka akan saya bahas tentang notasi himpunan. Ya nggak apa-apa, agak melebar sedikit lagi nggak apa-apa. Misalnya A itu misalnya A ini himpunannya seperti ini, himpunan X sedemikian rupa sehingga X itu lebih dari 3, kemudian X anggota R. Oke, kita belajar membaca ya, karena beberapa kali saya menemui masih sulit membaca ini. Ini maksudnya apa ini? Boleh jadi nanti saya menulis A-nya itu langsung ke bentuk ini gitu. Ya, boleh jadi nggak saya tulis A gini, tapi saya tulis seperti yang ini di kotak ini, misal gitu. Maksudnya apa ini? Ketika nulis seperti ini. Ini adalah pemetaan dari A ke B, dengan A itu adalah himpunan ini. Himpunan ini adalah himpunan X, kemudian ada garis tegak ini, kemudian seperti ini ya. Ini bacanya gimana? Cara bacanya adalah gini. Baca dulu yang di kiri garis tegak. Garis tegak ini ya. Ini, oke. Garis ini. Baca dulu yang sebelah kirinya yaitu X. Maka ini adalah himpunan yang beranggotakan XX ya. Himpunan yang beranggotakan unsur-unsur X. Dengan X itu seperti apa? Nah, itu dijelaskan di sebelah kanannya garis tegak ini. X itu apa?
X itu adalah dijelaskan dengan dipisah dengan koma-koma ini ya. Koma-koma ini ada koma ini. Ada koma di sini, atau ini boleh juga ditulis dengan gini. Dan, selain koma, kita boleh juga menulis dan. Atau dengan kata-kata. Ditulis dengan dan, itu juga boleh. Maksudnya adalah X itu adalah memenuhi syarat ini, harus memenuhi syarat ini, dan harus memenuhi syarat ini. Gitu. Lihat ya. X di sini adalah X itu lebih dari 3, itu syarat pertama. Dan syarat kedua, X itu adalah anggota bilangan real. Maka dengan ini A itu apa? A adalah himpunan dari unsur-unsur X yang X itu lebih dari 3 dan X itu anggota bilangan real. Berarti himpunan anggota-anggota bilangan real yang lebih dari 3. Berapa itu? Apakah itu berarti 4, 5, 6? Bukan, karena bilangan real kan setelah 3 kan nggak langsung 4. Bilangan real itu setelah 3 adalah nggak bisa disebutkan ya. Setelah 3 itu masih ada 3,00000001. Tapi sebelum itu juga masih ada yang lebih kecil lagi, yang lebih dekat lagi ke 3. Maka bisanya adalah digambarkan dalam garis bilangan, misalnya gini. Ini bilang apa namanya? Himpunan bilangan real dinyatakan dalam garis bilangan. Kemudian misalnya ini adalah 3 di sini, nggak muat. Bentar. Karena nggak muat di atasnya nggak apa-apa ya gini ya. 3. Ini tuh 3 gitu ya. Ini 3, titik 3 itu. Kemudian titik 3 itu apakah ikut menjadi anggota A? Tidak, karena X harus lebih dari 3, bukan lebih dari atau sama dengan 3. Kalau ada kata sama dengannya, misal ya, di sini ada gininya, ada gini ini di sini. Nah, itu ada sama dengannya berarti ikut. Kalau nggak ada berarti nggak ikut. Ini 3 nggak ikut. Kalau nggak ikut ya gambar gini bisa 3 nggak ikut. Saya kasih kurung terbuka gini, 3 nggak ikut. Yang sana ikut semua. Gitu. Yang di arsir itu berarti ikut semua ya, di arsir ya. Itu adalah cara menyatakan himpunan ini. Jadi jelas nanti ya. Jadi kalau misal next, tambahan sedikit lagi. Kenapa kok ini tadi saya tulisnya pakai kurung terbuka? Itu karena 3 nggak ikut tadi ya. 3 nggak ikut. Maaf ya, saya agak melebar lagi. 3 nggak ikut. Orang biasa sering menuliskan lagi notasi himpunan seperti ini. A, misal B. Ini kurung tutup terbuka. Kurung tutup biasa gitu ya. Ini artinya adalah ini sama dengan himpunan-himpunan X, himpunan-himpunan X demikian rupa sehingga X itu gini aja, A, X, B ya, kemudian X bilangan real. Oke, jelas ya. Himpunan apa ini? Himpunan XX yang X itu lebih dari A dan kurang dari B, atau X di antara A dan B nilainya dengan X itu bilangan real. Berarti A nggak ikut, B nggak ikut ya. Jelas ya. Kalau digambar dalam garis bilangan ya berarti ini ada A, ini ada B. Nah, itu di sini ini, himpunan ini. Tapi A itu nggak ikut, B itu nggak ikut. Oke. Saya hapus lagi. Kalau orang menuliskan gini, kurung terbuka A, kemudian B, itu maksudnya adalah himpunan-himpunan X sedemikian rupa sehingga A-nya ikut. Ada sama dengannya di sini. X, kemudian ini B. X anggota bilangan real. Gini. Ini berarti interval antara A dan B, tapi A-nya ikut ya. Kalau digambar berarti gini. A-nya itu ikut, tapi B-nya nggak ikut ya, di sini ini. Jelas ya? Itu kalau mau digambar. Pokoknya kalau kurungnya itu kotak maka itu ikut, kalau kurungnya nggak kotak maka dia nggak ikut. Maka kalau saya tulis lagi ada A, B gini, maka itu nanti yang ada sama dengannya adalah yang kanan. Jelas ya?
kalau saya tulis A, B gini misal, maka nanti itu antara A juga ikut, B juga ikut ya, ikut semua. Oke, jelas ya. Next. Jadi kalau misal ada pemetaan gini, F pemetaan dari, saya tulis gini misal, X sedemikian rupa sehingga X lebih dari 0, saya tulis gini aja lah, saya kasih gini, F X lebih dari atau sama dengan 0, kemudian X anggota bilangan real gitu ya, menuju ke R, lihat ya, macam pemetaan seperti ini, dan dia memasangkan X dengan Fx, yang Fx itu didefinisikan, saya tulis titik 2 sama dengan X sama dengan apa ya, sama dengan 2X, nah gini aja lah ya. Dua X ini kalau digambar maka dia menjadi seperti ini. Kalau digambar dalam apa namanya, kartesius ya, ini kan pemetaan dan juga sekaligus fungsi. Kenapa? Karena ininya bilangan real. Oke. Tapi domainnya nanti ya, belum kita bahas tentang domain. Pokoknya dia dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real, gitu ya. Mana itu X, yang X itu lebih dari sama dengan 0 di wilayah ini ya. Di wilayah yang mendatar ini, himpunan mana yang dia itu lebih dari sama dengan 0. 0 ikut enggak? 0 itu ikut ya. 0 ikut, maka 0 punya pasangan. Dipasangkan dengan berapa? Setiap X dipasangkan dengan 2X. Maka kalau ini 0 kan ikut, maka 0 mendapat pasangan 2 kali 0 yaitu 0 sendiri, maka di sini ikut ya. Ikut ya. Oke. Kemudian 2X ya, kira-kira 1 mendapat pasangan 2 di sana itu ya. Kemudian 2 mendapat pasangan 4 di sana itu ya. Kalau digambarkan nanti bentuknya seperti ini, garis ke atas gitu ya. Ya kalau di ini jadi gini. Ini punya pasangan ini punya pasangan ini, dan seterusnya ya. Jadi garis di atas. Yang ini nggak ada garis loh ya di sini. Di sini nggak ada garis. Kenapa? Karena cuma sampai 0, yang negatif nggak punya pasangan. Oke. Kemudian kalau misal ini nggak ada sama dengannya, saya hapus ya. Ini nggak ada sama dengannya, perhatikan ini nggak ada sama dengannya, maka tinggal gini aja dia. Gini ya, nggak ada sama dengannya, maka ini saya gambarnya gini. Saya hapus ya di sini ya. Ini saya gambarnya itu pakai bulatan gini. Artinya apa? Artinya garis ini susah ya gambarnya. Bentar. Artinya adalah garis ini ya, itu tidak sampai ke titik 0 ini. Makanya saya tulis sebagai bulatan. Saya gambar sebagai bulatan. Gambarnya seperti itu. Oke, itu adalah cara menyatakan pemetaan. Dan seterusnya ya. Ya kan sudah 43 menit sekarang ya. Kalau saya gambar, kalau misal satu kali lagi ya, ada pemetaan seperti ini. F titik 2 ya. F titik 2, kemudian ini 0 tak hingga. Saya belum pernah menuliskan tak hingga tadi ya, baru ini ya. 0 tak hingga. Ini 0 ya. 0 tak hingga gini menuju ke R misalnya gitu. Memasangkan X dengan 1 gitu aja lah biar gampang, misalnya gitu ya.
dengan 1. Ini jelas bahwa fx-nya itu walaupun kita nggak tulis, fx-nya adalah 1. Ini fx-nya 1 gitu ya. Fx-nya didefinisikan sama dengan benar. Nulisnya susah. Didefinisikan ya, titik 2 sama dengan 1. Fx-nya didefinisikan 1. Kemudian apa ini? Ini adalah interval yang nolnya itu ikut sampai setinggi-tingginya, sampai ke 0 ke atas gitu, semuanya. Sampai kurang dari tak hingga. Maka ini tuh juga boleh ditulis sebagai gini loh sebenarnya. Himpunan X ya. Sedemikian rupa sehingga 0 kemudian X gitu. Mau ditulis lengkap ya ada gininya. Kalau nggak ditulis lengkap ya gini aja nggak apa-apa. Ini nggak ditulis nggak apa-apa. Kalau tak hingga ya. Kemudian ini X anggota bilangan real. Gitu maksudnya. Ini adalah contoh pemetaan. Kalau digambar seperti apa? Kalau digambar ya gini. Digambar dalam grafik ini ya. Semuanya dipasangkan dengan 1, tapi hanya sampai 0. Oke. Hanya sampai 0. Ini bilangan 1 gitu ya. Ini bilangan 1. Ya, kayak gini garis lurus, oke. Ini ikut, kalau ini ikut biasanya mau ditebalkan gini juga malah bagus ya. Ditebalkan gini. Ini ikut. Tapi kalau ini titiknya ini bolong seperti tadi ya, itu berarti ujungnya sini nggak ikut. Kalau ini ikut, oke ya. Oke, karena ternyata panjang, sekarang sudah 46 menit ya udah saya selesaikan. Kita belum membahas tentang domain, kemudian range, kemudian jenis-jenis pemetaan dan lain-lain. Saya bahas di video yang lain. Oke ya, ini sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.